diumumkan atau dipublikasikan melalui media massa ataupun media-media yang ada di Kabupaten Tanggamus ini. Kami di sini Pak hanya ingin menyampaikan bahwasanya kami mendukung sepenuh-penuhnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanggamus untuk menetapkan saudara Lubis PJ Sekda Kabupaten Tanggamus menjadi tersangka atas dugaan ketika beliau menjabat sebagai kepala dinas di Perhubungan Kabupaten Tanggamus. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kami di sini dari segelintir masyarakat, segelintir mahasiswa, mewakili semua cara-cara yang ada, mewakili semua kegelisahan yang ada, bahwasanya Tanggamus ini sudah tidak kondusif. Betul tak kawan? Kalau memang Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanggamus itu sudah tidak bertaring lagi, buang kantor yang dari Kabupaten Tanggamus. Kami tidak butuh. Kalau Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanggamus hanya menjadi tameng, hanya menjadi tempat bagi para koruptor, lebih baik Kabupaten Tanggamus tidak punya Kejaksaan Negeri. Sepakat tidak kawan? Kami ini mahasiswa, kami ini masyarakat. Hak, kewajiban, dan batas-batas kami dalam bertindak itu sudah ada Pak. Jadi kalau kami ini punya wewenang seperti Kejaksaan Negeri, alangkah banyaknya oknum-oknum yang ada di Kabupaten Tanggamus ini sudah mendekam di penjara. Sepakat tidak kawan-kawan? Bahwa koruptor tidak ada tempat di kabupaten ini. Sepakat tidak kawan-kawan? Karena Kabupaten Tanggamus ini secara sumber daya alam boleh dicek kita nomor berapa. Sumber daya alam kita melimpah ruah, baik itu dari air, tumbuhan, satwa, dan lain-lain Pak. Sampai tanah Tanggamus ini pun dicanangkan sebagai tanah subur, salah satu tanah tersubur di Provinsi Lampung ini. Tapi masyarakat, kita lihat apa yang masyarakat hari ini, itu semua ulah-ulah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu semua ulah-ulah oknum. Oknum yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Kami tidak memungkiri orang-orang yang ada di Kabupaten Tanggamus ini orang-orang hebat. Sepakat tidak kawan-kawan? Dari S1 sampai profesor itu ada di Kabupaten Tanggamus ini. Tapi sayangnya, mirisnya hati kami, itu semuanya dijadikan tameng. Nggak tahu juga kalau sudah banyak tukang olah di Tanggamus ini, jadinya ngolahnya enak. Kami ini butuh keadilan Mbak. Kami ini butuh sebuah pengakuan bahwasanya kalau memang Satya Adil Wicaksana yang kalian ganang-ganangkan di logo kejaksaan itu benar-benar kalian tertibkan, benar-benar kalian lakukan. Itu yang kami harapkan Mbak. Apalah daya kami yang hanya bisa menyampaikan aspirasi, menyampaikan sebuah temuan-temuan. Itu yang kami bisa. Lihat rilis kami, baca rilis kami. Kami tidak pernah keluar dari aturan-aturan yang ada. Kami minta sepakat kawan-kawan, kalau pejabat-pejabat yang ada di Kejari, Kabupaten Tanggamus itu keluar menghadap kita, mengklarifikasi apa semua ketidaknyamanan yang mereka ciptakan. Tapi kalau pihak-pihak Kejari tidak keluar, lebih baik tutup aja gerbang itu Pak. Kami anggap tidak ada Kejari. Cukup bapak-bapak dari kepolisian yang ada di sini. Bubarkan saja Kejari ini kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Mungkin akan dilanjutkan oleh saudara saya persilakan. Cek. Ya. Terima kasih atas waktunya, Saudara Mares. Saya sapa dulu semuanya, masyarakat Kabupaten Tanggamus yang hari ini kita bersatu padu atas nama
Perhimpunan Masyarakat Kabupaten Tanggamus yang kita sebut dengan PM Kuta. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat ya? Mudah-mudahan di dalam sana juga sehat untuk mendengarkan aspirasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepolisian, terima kasih atas penjagaannya pada pagi menjelang siang ini. Yang kami hormati juga Kejaksaan Negeri Tanggamus tipe B. Mudah-mudahan di dalam sana bisa mendengarkan aspirasi kami. Tentu yang kami hormati juga para rekan-rekan media. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan pada hari ini bisa diangkat di media sosial agar kemudian isu ini menjadi sebuah konsumsi publik yang terhangat dari Kabupaten Tanggamus. Rekan-rekanku semuanya, kita Perhimpunan Masyarakat Kabupaten Tanggamus, itu disingkat PM Kuta. Kenapa diambil PM Kuta? Secara kebetulan PM itu artinya sore, diambil dari masa, diambil dari waktu. Sore, apa kaitannya dengan kita pada hari ini? Kaitannya adalah sudah 3 bulan lamanya laporan saudara organisasi HMI dan Imamta itu kita laporkan terhitung sejak tanggal 17 Desember 2018 kemarin. Selama 3 bulan, kalau dia sudah sampai penyidikan, kenapa tidak ada informasi kepada kita masyarakat Kabupaten Tanggamus? Kita tentu semua tahu, bisa kita kaji, saudara-saudaraku semuanya yang hadir pada hari ini, bahwa proyek FS Kerjalan Kereta Api dari Pringsewu ke Gisting ini dikaji dari Polek Sosbud Hankam, nihil hasilnya, tidak bisa kita temukan. Pun demikian hari ini provinsi mengadakan proyek itu hanya sampai pada Pringsewu. Artinya kereta api itu tidak memungkinkan. Kita akan kaji dari segi politik, itu tidak memungkinkan. Kita kaji dari segi ekonomi, itu tidak memungkinkan. Kita kaji dari segi sosial, itu tidak memungkinkan. Kita kaji dari segi pertahanan, itu tidak mungkin. Kita kaji dari hak, itu juga tidak mungkin. Nah, oleh karenanya pada hari ini kita bersatu padu bahwa, saya lanjutkan, Kuta itu dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan yaitu sebagai mempunyai tempat berlindung. Sungguh aneh dan ironis saya pikir jika kita masyarakat Kabupaten Tanggamus ini tidak mendapatkan tempat untuk menggantungkan sebuah cita-cita rakyat Kabupaten Tanggamus ini kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Tanggamus ini. Benar nggak? Ini tidak mungkin. Apa guna-gunanya pemerintahan Kabupaten Tanggamus ini kalau dia tidak bisa menampung cita-cita rakyat Kabupaten Tanggamus? Bubarkan saja. Jadi Kejaksaan Negeri Tanggamus, kepala kejaksaan itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2010 pasal 617 tentang tugas kepala kejaksaan negeri tipe B. Jadi sangat aneh, sangat kita sebagai masyarakat di